Silakan dilihat. Yang tertulis di papan ini halaman 18 jilid 5. Ada nun sukun atau tanwin, nanti contoh-contoh di bawah ini bertemu dengan lam. Dan berikutnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan roh. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam, roh, maka bacaannya namanya idgham bila gunah. Kalau kita semua sudah paham, tapi para santri kecil yang kita ajar nanti juga harus benar-benar disampaikan istilahnya dan juga dibacakan satu persatu cara bacanya yang tepat. Kalau kita tidak perlu sampaikan, tapi kalau para santri harus disampaikan. Contohnya, ketika ada nun sukun, lihat satu baris atau dua baris silakan dituliskan di papan, ataupun sudah ada nomor ini kalender Anahdiah itu sudah lebih besar untuk para santri biar mudah juga ditunjuk. Nah, silakan dilihat para santri, ini ada nun sukun bertemu dengan lam, tanwin bertemu dengan lam, sama kan namanya idgham bila gunah. Jadi cara bacanya ini seperti ada tasdidnya, ini seperti ada tasdidnya. Langsung saya bacakan aja. Dua-duanya langsung saya bacakan karena dua garis ini, dua halaman ini yang mewakili halaman 18, terus 19, 20, bagian 1, 21 dan 22, bagian yang kedua, dua-duanya istilahnya sama idgham bila gunah. Maka saya bacakan, diperhatikan, mungkin nanti tetap ada yang terjadi salah ketuk. Untuk para calon ustadz-ustadzahnya ini harus memahami ketuknya. Kalau santrinya ini biasanya memang berhari-hari, bahkan sudah lewat pelajarannya diulangi kembali itu tetap terjadi kekeliruan cara bacanya. Silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun para calon ustadz-ustadzah semuanya sudah paham, perlu diperhatikan bahwa idgham bila gunah cara bacanya seperti ditekan satu ketukan. Fa'ilam, bukan fa'ilam tapi langsung fa'ilam tajidu arabiyyan la'allakum. Saya yang mengulangi karena ada nilai tasdid-tasdidnya yang kemarin terjadi pas waktu baca, yakni bertasdid tidak boleh dua ketukan, satu ketukan dibaca ditekan. Arabiyyan, tidak boleh arabiyyan la'allakum. Ya, begitu yang saya ulangi. Saya teruskan. Faman lam yastati, faman lam yastati karena kita bacanya saja itu menghabiskan nafas, bacanya pelan untuk menyuntai para santrinya. Tidak boleh bacanya ini harus satu baris ini, tidak boleh nafas, ambil nafas yang panjang. Kalau kita sendiri boleh kuat tidak tanafus, tidak tanafus. Tapi kalau ada para santri bacanya tanafus, mengambil nafas tengahnya diperbolehkan. Ini hanya masih dimakruh ataupun belum masuk di pelajaran Al-Qur'annya. Saya ulangi. Fala takun fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa ja'alnaha rujuman
saja, meskipun saya tadi menyampaikan mau saya baca sekalian, tapi silakan dicoba. Nanti saya ingin melihat bagaimana cara bacanya. Kalau ternyata bacanya sudah betul, sudah cukup, langsung sebenarnya dibaca sekaligus itu juga bisa. Mungkin juga sekalian jeda yang ngajar di depan ini biar bisa bernafas dengan lega dulu. Silakan disiapkan ketukannya. Ketuknya semangat, bacanya lebih lantang lagi. Atau dari saya 1, 2, 3. Tapi ditemukan yang saya bayangkan kemungkinan mungkin ada yang masih keliru di sebelum dengan lam. Setelah 2 terus 1, mungkin ada 1, 2, tapi karena hampir semuanya betul, jadi yang keliru suaranya langsung tertekan yang lainnya terus ikut arus. Yang kedua, lisaya, yang saya membayangkan kalau tidak diperhatikan karena sudah seperti ini masuk ke mim masuk ke lam seperti di tasdid, ada 2 tasdid, rujuman lisya. Kalau belum terbiasa mengucapkan sin yang tebal, tafasinya sifatnya itu biasanya tidak terlihat. Nah, yang terakhir tadi ternyata ada bacaannya yang perlu diperhatikan, nunnya benar ditekan tapi bacanya bukan hanya 1 ketukan tapi 2 ketukan. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna. Nun di tasnya bacaannya guna. Langsung kita masuk Ustaz-Ustazah. Dan nama santri, saya yakin sebagian besar dari kalian, bahkan kalian semua, kalau sudah paham metodenya, siapa tahu di lain waktu sambil menjadi PPL pas KKN itu bisa menyampaikan pelajarannya yang mungkin di sana di PPL nanti ternyata kurang bagus metodenya, ataupun ada metode yang lain, saya bisa melihat ternyata metodenya bisa dibandingkan. Metode Anadiyah seperti ini, metode yang sampean tempati KKN ternyata berbeda dengan yang disampaikan. Tidak harus bagaimana saya mengganti mereka, tidak. Tapi kalau sudah kelihatan bagus, bagi saya tidak perlu berusaha mengganti. Tapi kalau memang ternyata di sana perlu inovasi, bisa ditunjukkan metode Anadiyahnya, bisa dipastikan kemungkinan lebih bagus. Silahkan diperhatikan, kalau yang tadi non sukun atau tanwin berhubung dengan lam, sekarang non sukun atau tanwin berhubung dengan ra. Langsung saya bacakan karena bacaannya sudah paham ya. La irroja'na, perhatikan la irro, tidak boleh la irro tapi langsung la irro, seperti nunnya hilang ada tasdidnya. Makanya tapi biasanya kalau di Al-Quran Anadiyah itu sudah penak banget, ada tanda bantunya yang sebenarnya itu kalau di Rasul Usmani tidak ada. Contohnya lahir rohnya ada tasdidnya, itu kadang membuat yang seharusnya enggak ada bacanya malah ada bacaannya, karena ada tandanya. Yang penting ada tandanya, ada mim, dan nun, ada tasdidnya, dan ini Pak. Nah itu yang membuat membingungkan.
Sebenarnya itu untuk membantu biar maksudnya ini loh ada tandanya ditekan karena ada tanda tasbihnya. Yang biasanya tidak ada. Kalau bahas ke belakang lagi di zaman Rasulullah itu tidak ada syakalnya, tidak ada titiknya. Jadi bentuk khotnya itu titik 1, titik 2 itu belakangan untuk membantu kita contohnya biar bisa membacanya. Saya katakan masuk. La iloja'na la ra'ufur rahim rahmatan min rabbika. Oke, ini beda ya. Dipersiapkan ketukannya, kita baca bersama-sama. Hitungan ketukan 3 kali ketukan karena bacaan basmalahnya sudah 1, 2, 3. Tidak perlu membaca basmalah karena bacanya basmalah semua sudah. Silakan ketukan hitungan dari saya 3 ketukan 1, 2, 3. Bingung ketuknya, ada yang biru sehingga langsung tidak bisa bersama. Diperhatikan, ternyata ditemukan ketuknya ini loh, karena nanti ada 2 ketuk ke 1 ketuk, ada 1 ketuk ke 2 ketuk, ternyata memang ditemukan di ketuknya. Rahmatan min rabbika. Tanwin bertemu dengan min, namanya sama toh, ini kan saudaranya, bedanya pakai bi, kalau yang ini bila diguna dan juga bila guna. Kalau yang bila guna 1 ketukan, kalau yang diguna 2 ketukan. Sehingga bila guna hurufnya ada 2, 4. Saya tadi menyebutkan bila guna 2. Sehingga diguna 4. Ya, kalau semuanya kan sudah hafal, cuma tinggal cara bacanya. Cara bacanya semuanya bisa, cuma biar bisa menyeimbangkan dengan ketuknya. Karena ketuknya kan diusahakan kita harus bisa. Kalau bisa, kalau ingin benar-benar profesional di metode anahiyahnya. Langsung kita masuk di baris ketiga, diulangi bareng-bareng. Silakan diperhatikan dan kita baca bareng. 1, 2, 3. Nah, kembali 1, 2, 3. Selain non sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang ada huruf ciriannya di sini, dua ketukan satu ketukan yang perlu diperhatikan ini. Istilahnya sudah paham ya? Jazaan bahasanya ini kan sudah lewat. Wajib
berhasil. Kalau yang ini sama dua-duanya. Meskipun kelihatan pertanyaannya, kalau yang ini apa tadi berhasil? Kalau yang ini kayak langsung jadi ini berbeda dengan ini karena dua-duanya sama dalam satu kalimat. Kalau yang lainnya contoh yang membedakan itu tidak ada, meskipun sudah satu kalimat. Oke, untuk pelajaran nun sukun dan tanwin bertemu dengan lam dan roh kelihatannya sudah cukup. Yang perlu praktek silakan. Kalau yang kemarin kan sudah 1 sampai 35 sudah selesai. Seharusnya absen nomor 1 maju, kemarin tidak masuk, yang sekarang ada, silakan maju. Boleh coret-coret, ini makan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aci dari Prodi HTN. Saya di sini akan menjelaskan tentang idgham bila gunnah. Apa sih idgham bila gunnah? Jadi idgham bila gunnah setiap ada non atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Jadi contohnya di sini ya, non atau tanwin bertemu dengan lam atau non atau tanwin bertemu dengan ro. Di sini coba di sini mana contoh idgham bila gunnahnya? Yang mana? Yang ini ya. Terus kalau ini idgham bila gunnahnya yang ini karena ada tanwin bertemu dengan lam. Yang ini di sini dan yang ini di sini. Baik, saya akan mencontohkan 2 dari idgham bila gunnah yang non tanwin bertemu yang non atau tanwin bertemu dengan lam ya. Enggak, silakan dibaca keseluruhan saja, tidak perlu nanti para audiennya. Saya melihat coba sampai selesai tapi 1 halaman. Sekarang giliran kalian ya. Saya itu perlu giliran, tidak apa-apa. Kan sudah. oh sama Ustaz. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setiap yang maju tetap saya evaluasi ataupun saya apresiasi. Banyak yang diapresiasi tapi ternyata juga harus ada yang dievaluasi. Bukan masalah kamu dan kalau yang kemarin praktiknya kan baca 2 baris kemudian diikuti. Kalau kita sebelumnya kan setiap dibacakan bisa baca bareng-bareng, kelihatannya semuanya bisa. Kalau sekarang kelihatannya oke, biar semuanya dibaca karena melewati bacaan-bacaan yang mungkin perlu dievaluasi dan ternyata benar terjadi. Nah ini silakan disimak. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sudah betul masuk yang undiwo. Kelihatannya
Kalau suping, maksudnya ada yang seharusnya satu ketukan, ternyata ada dua ketukan. Kalau dua tadi kelihatan. Fasalamun laka min ashabil yamini. Oke, semuanya ini belum ada nilai wakafnya. Min ashabil yamin, lau ta'lamun itu belum masuk karena masuknya nanti di jilid 6 halaman 10. Mulai meninggalkan ketukan dan juga mulai diwakafkan. Ada nilai lagu nahawanya naik, sedang dan turunnya. Oke, maaf kalau yang biasanya tadi kemarin kan diikuti para santrinya. Kalau yang sekarang mendadak saya rubah, mungkin bisa membuat konsentrasinya jadi agak terganggu. Yang berikutnya Mbak Zahra Nur Valentina ada? Oke, silakan. Berikutnya, sedangkan dikeluarkan ekspresinya tidak harus jadi harus sama yang seperti sebelumnya. Buatan, saya punya talenta tersendiri, cara penyampaian tersendiri. Yang penting para santrinya paham. Sama seperti peserta yang pertama. Ini. Saya ketawa dulu. Tadi jilid berapa? Ini halaman? Bentar ya Pak. Kan sudah dibantu di pisahnya. Iya, tapi kan di kamu lupa nanti. Belum saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zahra Nur Valentina. Saya dari program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Sini saya akan menjelaskan tentang non sukun atau tanda ditemu di makro. Itu huruf bacaannya idgham bila guna. Contohnya begini.
Katanya perfect. Perfect kayak gitu Pak. Ya perfect banget. Betul, maksudnya mana ya? Hal yang biasa. Makanya biar terbiasa, itu biasa maju. Kalau betul ngomong kelas yang lainnya, itu betul kalau yang kelas kita saya anggapnya sama baca Al-Qur'annya sebenarnya bisa. Tapi pas waktu maju menyampaikan pelajaran, itu yang harus lebih bisa bagi saya. Yang tadi contohnya rahmatan min rabbika, karena ngerti kok yang biru ini ternyata sudah bisa membetulkan. Nah, ternyata di berikutnya ada yang biru belum dibetulkan. Robiyatan, meskipun ketika ambil papannya aku tidak jelas dibantu bukunya, ternyata tetap jelas. Nah, terus ada lagi niki min rizqin fa'ahya wa bihil ardo, boleh ardo. Apa Pak? Doki sumpah. Oke, maksudnya betul maksudnya bisa. Maksudnya prakteknya seperti ini, makanya kalau mengulangi coba para santri juga kembali, semuanya pasti betul. Pas waktu membacanya kita tiru, yang baca itu malah betul karena tinggal mengulangi kembali. Maksudnya sudah dianggap betul mohon gitu ya. Maksudnya seperti itu. Dengan seringnya kita maju praktek, sebenarnya nilai majunya itu hanya untuk membantu membiasakan pembelajaran, belajar dan mengajar. Kalau bisa para sampean semua yang mungkin yang bisa sekarang dipraktekkan itu ketika sampean ada di rumahnya masing-masing. Kalau yang di asrama dan yang lainnya tidak bisa di rumah, itu mungkin belum bisa praktekkan. Maksudnya di rumah kalau lebih bisa loh, di tempat sampean pasti ada pendidikan ngajinya. Kalau ada luang waktu, sampean bisa tampil di situ, mengikuti kelantan tugas king sekolahan, padahal buatan. Kelantan biasanya kayak gurunya sudah cukup. Terus kita pengen ikut-ikut, tidak enak, enggak ditonton kok tapi lihat dengan bahasa Bu, Pak, kalau asal tugas king win kan meneliti cara ngajinya, praktek metode analianya. Itu salah satu biar bisa. Mungkin pelajaran jilidnya di halaman 11 sampai halaman 22 kita cukupkan. Kemungkinan besok itu dihabiskan ya. Pelajarannya kalau sudah habis, waktunya masih banyak, kita merjaah Al-Qur'annya satu persatu. Kalau yang tadi mbaknya kan dibantu, terus mendatangi dengan lamroh harus dibantu namanya idgham bilaguna. Biar tidak perlu membuka idgham bilaguna, tapi harus mengerti kalau ada nukun atau tamil pasti dibaca bacanya idgham bilaguna sampai bisa menerka bacanya. Meskipun contoh-contohnya sudah ada, soalnya kalau waktunya panjang, coba satu baris ini saya tunjuk secara acak nama bacanya nopo sampai langsung itu. Bahkan besok itu yang saya harapkan, saya bisa menyebutkan setiap satu baris yang ini, contohnya wama atau bi sebelum ada satu suara fathah biqauli syaitonin syaiton atau bi sebab ada jatuh suara fathah niro idgham bilaguna sebab ada tadi dengan ro kafin coba ada ro fathah jim baru dibaca wakaf mat alif disukun sebab ada wakaf ini betul-betul dibaca wakaf sampai seperti itu. Oke, cukupkan, terima kasih.